Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biar dimanapun Kau tempatkan kami, Tuhan, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Biar kami melayani Engkau sesuai dengan panggilan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang jadikan aku hamba-Mu yang jadikan aku hamba-Mu yang
jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kembali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Hikmat kekuatan mengalir. Wahyukan sesuatu yang baru, remakan sesuatu yang baru bagi kami. Firman-Mu penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kembali dapat berjumpa dalam ibadah, dalam online, dalam pemberitaan firman Allah. 2 minggu berturut-turut kita telah belajar tentang hati Bapa, kemudian hati anak, dan hari ini kita akan belajar tentang hati hamba. Hati Bapa mengajar tentang bagaimana bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya, mengajar dan menasihati menurut ajaran daripada Tuhan, supaya generasi mengalami pemulihan. Hati anak berbicara tentang anak-anak harus menaati dan menghormati orang tua, agar hidupnya bahagia dan panjang umur di bumi. Dan kali ini hati hamba,
yaitu sangat dibutuhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya menjadi hamba, jadi bawahan, agar saudara dan saya miliki hati yang tulus ikhlas dan juga rela melakukan sesuatu. Ya, baik kita di dalam dunia kerja, baik juga di dalam dunia pelayanan. Ini sangat penting. 3 macam hati ini akan menolong saudara dan saya untuk kita berhasil di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca sama-sama di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran tentang hati Bapa, hati anak, dan hati hamba, tujuannya satu, saudara dan saya posisinya sebagai apapun, baik posisi sebagai Bapa, sebagai anak, atau sebagai pimpinan, sebagai anak, sebagai hamba, sebagai bawahan, agar hidup saudara dan saya membawa terang Kristus, agar saudara dan saya menjadi berkat. Dan cara-caranya seperti apa? Alkitab telah menulis hal-hal yang baik yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Supaya apa? Sekalipun kita jadi bawahan, kita tetap boleh menjadi berkat bagi pimpinan kita, menjadi berkat bagi orang-orang yang di atas kita, agar mereka tetap boleh mengenal Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang punya etika-etika dalam kehidupan, Tuhan yang menata kehidupan kita begitu luar biasa. Nah saudara, pelayanan, kalau saudara dan saya melayani tanpa punya hati hamba, kita bisa ada di dalam kekecewaan, ada di dalam iri hati, ada di dalam pemberontakan, bahkan tidak sedikit yang undur. Saudara, ketika saudara yang sudah melayani undur dari pelayanan, saudara rugi sekali dalam hidupmu, dan juga tubuh Kristus dirugikan, saudara. Karena seharusnya saudara memberi kontribusi yang baik kepada setiap bagian daripada tubuh Kristus, dan Tuhan telah titipkan itu. Itu sebabnya mengenal hati hamba ini penting sekali. Tuhan Yesus mengajar dasar pelayanan itu adalah kehambaan di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayat 26 sampai 28. Katakan begini: tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan yang saudara dan saya sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang penuh kemuliaan, yang tinggal di surga, tetapi dia rela turun ke bumi, menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Dia adalah contoh, dia adalah teladan yang sempurna, bagaimana Allah yang penuh kemuliaan menjelma jadi manusia dan rela jadi hamba. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai pengikut Yesus juga harus memiliki hati hamba, saudara. Dikatakan barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan.
diakonos, yaitu orang yang melakukan perintah tuannya. Biar kita menjadi orang yang suka melayani dengan talenta kita, dengan karunia kita, dengan harta kita, dengan apapun, saudara. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, menjadi orang yang dikenal lebih baik, orang yang utama, dikatakan jadi hamba, itu sikap hati, doulos. Kita menjadi doulos, orang yang memberikan seluruh hidupnya untuk tuannya, melakukan kehendak tuannya. Nah saudara, 4 poin yang kita akan belajar tentang hati hamba, biar sama-sama kita mengerti. Di Korintus 7, saudara, 1 Korintus 7 ayat 22, Paulus menuliskan seperti ini. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Artinya begini, posisi saudara dan saya mungkin sebagai hamba, sebagai bawahan saudara. Tapi ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan, jadi anak Tuhan, saudara dan saya sudah dibebaskan dari penghukuman dosa, dari perhambaan dosa. Dan saudara dan saya jadi hamba kebenaran. Demikian juga kalau saudara posisinya sebagai bos, sebagai pemimpin, saudara juga dipanggil Tuhan jadi hambanya. Jadi apapun posisi kita, kita adalah hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, prinsip kehambaan dalam pelayanan yang saya katakan tadi ada 4. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita bekerja atau melayani bukan untuk kesenangan manusia, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Ini nilai kehambaan yang tinggi, saudara. Tadi kembali di Efesus pasal yang ke-6 tadi, saya baca kembali ayat 5 dan 7. Hai hamba-hamba, kata firman Tuhan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi ketaatan kita kepada tuan-tuan kita, kepada atasan kita, seperti kita taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Paling tidak ada 4 hal di sini ditulis. Seorang hamba harus taat kepada tuannya. Seorang hamba harus belajar menghormati tuannya. Seorang hamba harus tulus hatinya. Dan seorang hamba harus rela melakukan sesuatu. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, siapapun yang kita sedang layani, biar kita belajar taat, biar kita belajar naruh rasa hormat, biar kita belajar punya ketulusan hati, saudara, dan kita rela mengorbankan sesuatu yang baik untuk orang yang kita sedang layani, baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia pelayanan di dalam gereja atau di tengah-tengah masyarakat. Kolose pasal 3 ayat 23 katakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, jadi apa saja yang saudara dan saya perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita punya standar yang tinggi, saudara. Apapun juga. Jadi melakukan apa, mari kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ketika saudara dan saya melakukan seperti untuk Tuhan, tentu kita akan melakukan sesuatu yang terbaik, saudara. Dan itu nilai kualitas yang tinggi. Ketika kita punya kualitas yang tinggi, maka hidup kita, pelayanan kita akan bertumbuh. Ya, pekerjaan kita akan bertumbuh. Bisnis kita akan bertumbuh dengan baik. Karena kita melakukannya dengan kualitas yang tinggi. Hal yang kedua, kita bekerja atau melayani bukan untuk dilihat manusia, tetapi saudara dan saya melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, taruh di hati kita, taruh di pikiran kita, taruh di pandangan kita, bahwa apapun yang saudara dan saya lakukan,
baik itu pekerjaan, baik itu saudara sedang studi, baik itu saudara dan saya sedang melayani siapapun saudara. Mari saudara dan saya melayani Tuhan, bukan untuk dilihat manusia, tetapi saudara dan saya melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 22 katakan begini, para hamba, taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Taatilah setiap waktu, bahkan juga pada saat Tuhanmu tidak melihatmu. Lakukanlah itu bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi dengan tulus hati, sebab kamu menghormati Tuhan. Saudara, ini adalah satu pedoman yang luar biasa. Mari kita bekerja bukan karena dilihat pimpinan. Kita bekerja bukan karena dilihat orang lain. Kita melayani dengan tulus hati kita, bukan karena dilihat pemimpin, bukan karena dilihat orang, saudara. Tapi mari kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan saudara, itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara, nilai yang luar biasa yang firman Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Tidak ada nilai yang lebih tinggi, saudara. Makanya beda nilai dunia dengan nilai surga. Ketika saudara dan saya menghidupi nilai-nilai kerajaan surga, maka saudara dan saya akan menjadi manusia-manusia yang unggul. Ya, jadi hamba-hamba yang unggul, hamba-hamba yang menyenangkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 31 katakan begini, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nasihat Rasul Paulus kepada saudara dan saya agar melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan makan saja, minum saja, apakah cara makan saya, apakah cara minum saya memuliakan Tuhan. Jadi hal yang paling simpel. Demikian juga dalam hal saudara dan saya memberi, dalam hal berpuasa, dalam hal berdoa, dalam hal bekerja, dalam hal belajar, apapun saudara. Apa yang kita lakukan biar kita memuliakan Tuhan. Ada satu pedoman yang ditulis dalam Lukas pasal 17, bagus sekali. Ya, saudara bisa membaca pasal 17 ayat 7 sampai ayat 10. Di situ saudara bagaimana Tuhan Yesus mengisahkan tentang tuan dan hamba. Ya, hamba sedang membajak dari ladang juga atau menggembalakan. Ya, tiba-tiba pulang. Pasti kalau waktu pulang lelah, saudara. Ya, pulang lelah, harusnya tuannya bilang begini, silakan hamba-hambaku makan. Malah tuannya bilang begini, sediakan makan untuk aku. Ya, hamba-hamba ini menyediakan makan. Sesudah tuannya kenyang, ya, tuannya tidak bilang terima kasih. Ya, silahkan kamu makan, tapi nggak ada ucapan terima kasih. Saudara, dikasih kebenaran seperti ini di ayat yang ke-10 saya bacakan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ujian pelayanan adalah ketika saudara dan saya tidak ada ucapan terima kasih dan tidak ada pujian. Mari taruh hati hamba dalam hidup kita, supaya kita tidak mudah kecewa dan undur karena tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang berterima kasih. Tapi saya mau beritahu pada saudara, ada sepasang mata dari surga yang memperhatikan apa yang saudara dan saya perbuat. Itu sebabnya mari kita melayani untuk tujuan kemuliaan daripada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, Tuhan sedang mencari hati hamba untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara dan saya hanya bisa melayani dengan benar kalau saudara dan saya punya hati hamba.
Jadi setiap kita, mari saudara, punya hati hamba. Di dalam Kisah 13 ayat 22 berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan mencari hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mencari para karyawan, mencari siapapun saudara, orang-orang yang berkenan di hatinya, orang yang melakukan kehendaknya. Kita bisa belajar dari Daud, saudara. Daud dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa dia berkenan di hati Tuhan? Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Apa saja kehendak Tuhan, saudara? Banyak sekali tentu kehendak Tuhan. Tapi saudara, mari kita belajar dari Daud. Daud menjadi seorang penyembah. Ya, pemazmur katakan, Daud pagi-pagi ya mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Daud dikatakan di dalam pemazmur juga saudara, orang yang cinta akan firman Tuhan. Dikatakan mencintai Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Jadi mari saudara, utamakan Tuhan dan cintai firman-Nya. Firman Tuhan itu seperti pelita yang menuntun saudara dan saya, menerangi hidup saudara dan saya. Dan saudara, Daud adalah orang yang suka bekerja. Daud orang yang rajin. Daud juga ahli perang, saudara. Dia katakan Daud selalu berhasil dalam pekerjaannya, dalam perang. Apapun yang dipercayakan. Waktu itu Raja Saul mempercayakan dia, setiap maju perang, dikatakan Daud selalu berhasil. Luar biasa, saudara. Ya, Daud selalu berhasil. Kenapa? Disertai Tuhan. Kenapa disertai Tuhan? Dia melakukan kehendak Tuhan. Daud juga orang yang rendah hati. Satu ketika dia rindu mendirikan rumah atau bait Allah. Kenapa? Dia sudah punya istana baik, tapi bait Allah belum. Ya, saudara, tabut belum punya tempat yang menurut Daud kurang layak, harus didirikan rumah. Dia rindu mendirikan rumah. Dan Nabi Nathan katakan, silakan kamu melakukan itu. Ya. Kemudian Tuhan berbicara kepada Nathan, jangan Daud tapi anaknya. Ya. Aku punya rencana yang besar atas Daud. Anaknya, keluarganya seperti gini-gini. Dan diberitahu oleh Nathan, dan Daud masuk ya ke rumah Tuhan. Dan saudara, Daud bersujud mengucap syukur. Dia katakan, Tuhan, siapa saya sampai Engkau beritahukan hal-hal yang akan datang. Mari saudara, kita belajar juga mengucap syukur pada Tuhan. Siapa saudara, siapa saya? Kalau saudara dan saya bisa melayani Tuhan, itu semua karena Tuhan. Itu semua kasih karunia. Mari kita hargai, saudara. Kita mengucap syukur untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Biar kita menjadi rendah hati seperti Daud, rendah hati. Apalagi saudara, Daud menghormati otoritas. Ketika Saul membenci dia, ketika Saul, saudara, ingin membunuh dia, ada kesempatan dia mengejar Daud. Saudara, Saul mengejar Daud dengan 3.000 tentara. Bayangkan, saudara. Di Goa En-Gedi, pas Daud ada di dalam gua itu, ya, Saul buang hajat di situ, dan panglimanya Daud bilang, boleh aku bunuh? Jangan, engkau apa-apakan orang yang diurapi Tuhan. Dia hanya memotong puncak jubahnya sebagai tanda sebetulnya ada kesempatan membunuh, tapi Daud tidak melakukan. Saudara, untuk punya hati yang berkenan,
punya hati hamba, salah satu kita harus respect terhadap para pemimpin kita. Ya, baik ya, kalau di rumah ada orang tua, di gereja ada pemimpin-pemimpin rohani, di pemerintahan ada pemerintahan, di sekolah ada pemimpin, guru-guru dan dosen-dosen, dan saudara, di tempat pekerjaan ada bos. Mari belajar punya sikap hati yang benar, menghormati. Itu adalah hati hamba, saudara. Dan saudara, apalagi yang ada di Daud, banyak sekali tentunya, saudara. Ya, Daud juga orang yang suka bertanya sama Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, dia tidak langsung melakukan, sekalipun dia punya kemampuan untuk itu. Tetapi dia belajar bertanya sama Tuhan. Kitab Amsal katakan, ya, kalau engkau bertanya sama dia, maka saudara, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ya, dia akan menuntun kita, langkah-langkah kita harus kemana. Dan ya, poin yang terakhir yang saya cuplik di sini, saudara, yang tentu banyak poin lagi tentang kehidupan Daud. Tapi Daud kenapa disebut menjadi hamba yang berkenan? Karena Daud juga, saudara, mudah bertobat. Ketika dia melakukan dosa, ditegur oleh Nabi Nathan, ya, dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Mari saudara, ketika saudara dan saya kedapatan kita melakukan salah, karena tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan salah. Ya, mungkin kita dengar firman Allah, mungkin kita renungan, mungkin orang lain ngomong. Mari kita belajar rendah hati untuk juga mudah bertobat ketika ada teguran-teguran. Maka saudara, kita akan didapati menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan. Setiap kita, Tuhan mau saudara dan saya memiliki hati hamba. Ya. Jadi 3 hal tadi, bekerja atau melayani untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan manusia. Kalau saudara dan saya menyenangkan Tuhan, kualitas Tuhan, hampir dipastikan saudara, pimpinan kita juga puas. Dan saudara, kita bekerja bukan karena dilihat oleh manusia, tapi kita harus bekerja atau melayani karena memuliakan Tuhan. Dan mari kita punya hati hamba, yaitu melakukan kehendak Allah, apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan memberi upah kepada hamba yang didapati setia melakukan pekerjaan. Jadilah hamba-hamba yang setia. Artinya saudara, tidak ada pelayanan, tidak ada pekerjaan yang tidak mengalami kesulitan atau gangguan. Bahkan mungkin konflik. Tetapi saudara, yang disebut setia berarti ada ketabahan, ada ketekunan, ada proses yang memproses dalam hidup saudara dan saya. Saudara, karena tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa menuntut atasan terus mengerti kita. Kita juga harus mengerti atasan berbagai hal. Tapi kalau saudara dan saya punya hati hamba, saudara, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap bisa melayani dengan hati yang taat, dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, saudara, sehingga saudara dan saya melihat perkara-perkara yang baik, saudara, perkara-perkara yang luar biasa, dan kita tetap punya rasa hormat yang tinggi kepada pimpinan kita. Efesus pasal 6 ayat 8 tadi katakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan itulah Tuhan kita, saudara. Kita semua punya Tuhan, yaitu Tuhan kita. Dan kita semua adalah hambanya Tuhan. Biar saudara dan saya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya dorong setiap kita, setiap jemaat, mari saudara, beri dirimu, beri talentamu, beri uangmu untuk apa? Rencana Tuhan yang besar. Biar kerajaan Allah diperluas di atas muka bumi ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kita diberi nasihat agar saudara dan saya tetap berdiri teguh. Jangan goyah, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Selalu giat melakukan pekerjaan, selalu giat dalam pelayanan. Jangan undur, saudara. Jangan menjadi kecewa, ya. Jangan memberontak. Tapi mari kita tetap maju. Karena apa? Tuhan memberi upah. Saudara, betapa ruginya ketika saudara dan saya karena satu dan lain hal meninggalkan pelayanan. Berapa banyak saudara yang meninggalkan pelayanan dan dengar firman Tuhan ini. Kembalilah, Tuhan memanggil saudara untuk melayani. Di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 47 katakan begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Upah kesetiaan itu luar biasa. Kesetiaan selalu ada anugerah, saudara. Biarlah kita menjadi hamba-hamba yang setia, menjadi pekerja-pekerja yang setia. Juga saya menghimbau kepada generasi milenial, ya, jangan jadi kutu loncat. Ya, bekerja sini sebentar, pindah lagi. Saudara, belajar punya dedikasi, belajar punya kesetiaan untuk membangun sesuatu, ya. Supaya apa? Saudara, kita tidak mudah, ya, putus asa dan kecewa. Kita belajar sesuatu. Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa surga, kami datang kepadamu. Naikkan syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh berkenan memanggil kehidupan kami jadi hamba-hamba-Mu. Siapa hidup kami, Engkau libatkan dalam rencana-Mu yang besar. Tuhan, terima kasih. Ajar kami menyadari apapun profesi kami, biar kami melakukan sesuatu seperti untuk Engkau. Baik waktu kami belajar, baik waktu kami bekerja, baik waktu kami berbisnis, baik kami waktu sedang melayani orang lain, biar kami melakukannya sebaik mungkin seperti untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Biar hati hamba itu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, biar kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biar kami menjadi manusia-manusia unggul, karena kami berpedoman akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak yang mendengar firman-Mu, upahkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami. Biar Tuhan kami melakukan sesuatu, nilai-nilai hidup kami seperti untuk Engkau, bukan untuk manusia. Terima kasih untuk segala upah yang Kau sediakan bagi orang-orang yang tetap bergiat, yang tetap menyala-nyala untuk Engkau. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Kami kobarkan Tuhan api yang baru, semangat yang baru kepada setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tiap pribadi yang mendengar suara-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan negeri kami, pulihkan kota kami, pulihkan Tuhan ekonomi kami, pulihkan Tuhan kesehatan masyarakat kami. Tuhan pulihkan, Engkau akan memulihkan segala sesuatu. Biar jadi dengan kuasa-Mu. Nama-Mu dipuji, dimuliakan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberkati tiap-tiap pribadi, meremakan tiap-tiap kebenaran firman-Mu, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, bersukacita di dalam satu nama yang penuh kuasa,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.